Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat. Selamat kembali lagi belajar agama bersama Miss Penny. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran 14 yang berjudul Kasih yang Tulus Pertemuan Pertama. Selamat belajar anak-anak hebat dan terus semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus Engkau limpahkan dan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan kembali belajar. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kecerdasan, kepintaran, hikmat, akal budi menjadi bagian kami semua. Haleluya, amin. Siapakah yang tahu arti kata tulus? Kata tulus dapat diartikan suatu sikap yang tidak bersyarat. Contoh perbuatan tulus adalah ketika orang lain berbuat jahat kepada kita dan ketika ia telah meminta maaf, kita memaafkan tanpa mengingat-ingat lagi perbuatan yang jahat yang sudah dilakukan orang tersebut terhadap kita. Berbuat sesuatu dengan tulus, terlebih lagi memaafkan seseorang dengan tulus adalah tindakan yang sangat sulit. Ketika teman atau saudara kita meminjam barang kesayangan kita, lalu tidak sengaja barang itu hilang atau rusak, tentu itu akan membuat kita marah dan tak mau lagi meminjamkan barang tersebut kepada mereka. Apakah anak-anak pernah mengalami hal yang seperti itu? Tahukah anak-anak bahwa mengampuni orang lain juga berarti memberikan hadiah kepada diri sendiri? Karena apabila memaafkan orang lain, kita tidak memiliki dendam atau sakit hati. Kita lebih lega serta tidak berpikiran buruk tentang sesama kita. Jadi, hidup kita akan lebih sehat dan indah. Ketika anak-anak mengatakan bahwa anak-anak telah memaafkan orang dengan tulus, anak-anak tidak memiliki dendam. Ketika membantu orang lain dengan tulus dan tidak mengharapkan imbalan atas perbuatan kita, demikian juga dengan kasih yang tulus. Kalau anak-anak sudah mengatakan bahwa anak-anak mengasihi teman kalian dengan tulus, mengasihi saudara dengan tulus, apapun yang mereka lakukan kepada kita tidak boleh membuat kasih kita kepada mereka berkurang. Dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 sampai dengan 19 berisi nasihat atau ajaran agar kita menjadi sahabat yang tulus dengan cara memberikan perhatian dan selalu ada dalam setiap situasi yang dialami sesama kita. Dalam ayat ini dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih dan menjadi saudara dalam kesusahan. Sementara orang yang tidak menaruh kasih yang tulus akan membawa kesusahan bagi sesamanya. Ciri-ciri seseorang yang memiliki kasih yang tulus kepada sesama yaitu mereka yang selalu ada bagi sahabatnya. Maksud dari kalimat selalu ada bagi sahabatnya adalah pada saat sesama kita sedang dalam keadaan senang atau sedih, kita akan selalu ada. Contohnya, ketika teman kita tidak memiliki uang untuk jajan di kantin, apakah kita tidak berteman dengannya? Tentu saja tidak. Kita akan tetap berteman dengannya. Bukan hanya ketika teman kita mau membelikan kita jajan saja, baru kita berteman dengannya. Ketika kalian berteman dengan seseorang karena apa yang dimiliki, hal ini menandakan bahwa kalian tidak tulus dan tentu tidak mungkin bisa mengasihinya dengan tulus. Tuhan Yesus adalah sahabat setia bagi setiap umatnya. Dalam mengasihi, Tuhan selalu memberikan kasih dan cinta yang tulus kepada siapapun. Meski Tuhan pernah dihina, diejek-ejek, tetapi Tuhan tidak marah. Tuhan selalu mengampuni bahkan berdoa bagi setiap yang sudah menghinanya, agar mengalami kasih kemurahan Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani apa yang sudah Tuhan ajarkan.
Selalu mengasihi sesama dengan kasih yang tulus tanpa memandang rupa, sebab di mata Allah kita adalah sama. Mari anak-anak, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu berikut ini. Wah, kasih itu harus sabar ya anak-anak. Tidak boleh marah-marah. Kasih itu harus saling sayang kepada teman, seperti kasih Yesus kepada kita dan semua orang. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Harapan Miss anak-anak terus semangat, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.